Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Pak Silmi Karim, Ketua Umum MISIA, mengenai impor baja dan industri baja lokal. Pak Silmi, di segmen pertama tadi Anda sampaikan bahwa untuk 100% kita menstop baja impor itu belum memungkinkan lah, karena secara demand masih ada. Untuk jenis-jenis baja yang masih diimpor, secara substitusi, bisakah kemudian baja lokal mengganti itu? Ya, itu kan produk baja kan banyak sekali, ya bukan hanya dari sisi jenis fisiknya gitu ya, dimensinya, kan ada yang lembaran, ada yang batangan, ada yang siku, ada yang bentuk H dan lain sebagainya. Terus kemudian ingredient daripada bajanya juga berbeda-beda. Ada yang steel, carbon steel, ada yang alloy steel, ada yang stainless steel. Sehingga kalau ditanya spesifik per produk, pasti ada yang kita belum bisa buat 100% karena masalah volume atau mungkin juga hal-hal lain yang menyangkut daripada ketersediaan fasilitas produksi ataupun teknologi. Ya, tetapi untuk yang bisa diproduksi di dalam negeri, saya jamin itu tidak ada isu. Nah, kemudian ini kan sekarang masalah mekanisme pemberian izin impor. Ya, jangan sampai pemberian izin impor itu malah mematikan industri dalam negeri. Ya, untuk itu meredamnya perlu ada namanya trade remedies, salah satunya safeguard atau biaya masuk anti dumping dan lain sebagainya. Nah, supaya terjadi sinkronisasi, maka kita mengajukan juga salah satunya hubungan interaksi optimal kepada asosiasi besi dan baja. Ya, jangan sampai pengimpor ini malah mematikan industri baja nasional. Bahkan kita pernah mengusulkan yang dikasih izin impor itu yang punya fasilitas produksi dengan nilai investasi misalnya sekian miliar rupiah gitu. Jangan siapapun bisa impor karena itu nanti akan mengganggu industri dan kecenderungan trading itu kan lebih enak ya karena resikonya itu sudah bisa terminimalisir karena aktivitasnya kan tidak membutuhkan banyak orang, investasinya juga minim ya sehingga perlu ada keberpihakan, proteksi yang fair, bukan proteksi yang membabi buta, itu aja. Ya. Gitu. Menurut saya safeguard salah satu solusi lah. Safeguard, dia masuk anti dumping, itu kan ada proses. Ada Pak Silmi, ada sebuah jaminan dari pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur, setidaknya yang dimiliki oleh pemerintah semuanya menggunakan baja nasional. Bagaimana dengan proyek-proyek infrastruktur yang di luar proyek pemerintah? Ini kan artinya mungkin tidak ada jaminan lah bahwa baja lokal tidak. Infrastruktur udah pasti pemerintah. Iya, baik. Nah, di luar itu gimana tuh Pak Silmi? Kalau di luar itu saya rasa nggak terlalu banyak ya, dan nggak mudah juga kita mengimpor gitu ya dengan kuantitas sedikit. Ya. Makanya kalau yang diberikan izin impor itu adalah pelaku industri, itu akan malah membuat industrinya maju. Kenapa? Karena otomatis pelaku industri akan mikir, daripada saya impor, mendingan saya bikin. Pasti marginnya lebih bagus. Tapi kalau izin impor itu diberikan kepada trader, otomatis itu akan meninabobokan industri dalam negeri. Jadi perlu ada satu optimalisasi kebijakan pemberian impor, supaya nanti mendorong industri. Kalau misalnya KS yang diberikan izin impor, pasti terus berpikir, daripada saya beli, untungnya dibagi ke luar negeri, itu lebih bagus kita bikin. Gitu kan, otomatis. Tapi kalau trader, enak juga nih. Ya, kita nggak usah punya karyawan ribuan, tidak ada resiko investasi triliunan, ya, nggak perlu istilahnya diuber-uber bank, ya, tidak ada masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya nanti orang tidak jadi industrialis dong, dan Indonesia akan menjadi pasar industri luar negeri. Nah, ini yang perlu dicermati. Nah, kembali kepada berapa persen, bahwa nggak bisa 100%, iya, itu tergantung daripada produk. Ya, Pak Silmi, dari beberapa berita yang kemudian sudah disampaikan di media online terkait dengan produksi baja di Tiongkok di tahun 2021 bisa mencapai 1,1 miliar ton. Nah, ini antisipasi lah yang kemudian harus dilakukan oleh stakeholders besi dan juga baja di Indonesia, termasuk industri dan juga pemerintah. Apa yang harus dilakukan terkait proyeksi ini? Iya, melawan
Tiongkok itu kan melawan raksasa. Ya. Kita juga mesti tahu diri, nggak mungkin kita bisa menang lawan raksasa. Tapi minimal ya kita itu tidak mati konyol dengan kita menetapkan satu aturan yang baik. Mereka juga mengerti kok bahwasanya sebenarnya tujuan mereka memproduksi begitu banyak karena memang kebutuhan. Dan strategi daripada Tiongkok itu kan saat ini ke luar negeri dia membangunkan infrastruktur salah satunya di benua Afrika. Jadi di Afrika itu boleh dibilang sudah dikuasai oleh Tiongkok akibat daripada kebijakannya adalah untuk membangun infrastruktur di Afrika. Dan itu fair-fair aja, itu kebijakan yang baik kok. Kalau Indonesia punya kemampuan, kenapa tidak juga seperti itu? Baik. Kan masalahnya di sini kita kadang-kadang tidak begini. Ada ekses produksi dari mereka, kemudian bisa masuk juga potensinya ke Indonesia. Nah itu kan kebutuhan kita kan sebenarnya nggak terlalu banyak. Ke depan akan banyak sekali, tapi saat ini kan tidak terlalu banyak, masih sekitar 20 juta ton. Nah 20 juta ton dibandingin 1 miliar kan nggak ada apa-apanya, cuma 2%. Gitu. Baik. Jadi itu sangat kecil. Ya, buat Pak Silmi, mereka. dinamika terkait dengan keberadaan impor baja dan juga iklim investasi di sektor baja di Indonesia seperti apa? Sejauh mana ini kemudian menjadi pertimbangan dari para ini investor menarik. untuk merealisasikan investasinya? Ini menarik. Bukan hanya di baja. Kita mengajak investor masuk ke Indonesia. Ya kan? Tetapi kemudian impornya tetap dibuka. Otomatis investasi yang di Indonesianya rugi kan? Nah ini kan pasti akan cerita ke luar negeri. Jangan investasi di Indonesia karena peraturannya tidak favorable untuk investasi. Jadi ini penting. Dan saya juga sampaikan juga kepada Kepala BKPM untuk melindungi industri dalam negeri dalam konteks hal kaitan dengan pemberian investasi. Kenapa? Karena dampaknya kalau misalnya orang udah terlanjur investor dan tidak untung, dia akan hengkang. Dan ini kan akan jadi bad promotion buat Indonesia. Dan masalahnya satu kok, tata niaga, impor. Dah, kalau itu kita bisa jaga, investasi akan masuk ke Indonesia lebih banyak. Tapi kalau kita membuka diri untuk perdagangan menjadi hal yang tidak bisa membendung impor, maka jangankan industri yang sudah ada, ya, industri baru yang masuk, yang industri yang ada aja udah kabur. Baik. Jadi kita mesti hati-hati, harus ada saling keterkaitan antara investasi yang masuk dengan kebijakan dalam memastikan di Indonesia itu tetap kompetitif, tetapi tidak menjadi korban daripada produk-produk impor. Sehingga investasinya makin maju, membuka lapangan pekerjaan, membayar pajak, dan seterusnya. Yang untung siapa? Indonesia. Ya, ada multiplier effect jika kemudian realisasi di berbagai macam sektor untuk investasi, tentu saja ini terrealisasi lah. Pak Silmi, terkait dengan proyeksi tahun 2021, tentu saja menyikapi berbagai macam dinamika yang ada. Kita ada pandemi, kemudian juga masih kemudian adanya baja impor di Indonesia. Seperti apa Anda memproyeksikan industri baja nasional? Kalau saya acuannya satu, kita pertama tentu harus efisien. Ya, untuk bersaing itu tidak bisa minta perlindungan dari pemerintah, itu tidak bisa. Jadi kita harus efisien. Setelah kita efisien, kita minta proteksi dalam konteks fairness. Ya. Nah, 2021 ada pandemi COVID. Otomatis demand secara umum itu terganggu. Demand. Nah, jangan sampai ketika demand terganggu, malah impor malah masuk. Nah, ini akan menambah permasalahan di Indonesia. Bahkan sekarang kita lakukan proteksi yang cukup untuk bisa menjaga kelangsungan industri dalam negeri. Kalau saya di dalam konteks KS melihat ini sebagai peluang, makanya kita lakukan ekspor. Bahkan kita meningkatkan volume ekspor, ya, karena di Eropa harganya sedang bagus. Baik. Nah, ya saya juga mengajak kepada pelaku industri dalam negeri, anggota ASEA, ayo kita orientasinya juga ekspor. Cuman kan banyak produk yang tidak bisa diterima oleh
pasar ekspor. Jadi yang bisa diterima pasar ekspor itu kan lab product, HRC, itu yang menjadi primadona di Eropa. Baik, Tapi kan terkait dengan kebanyakan pasar di Indonesia. ekspor ini kita perlu Iya. satu episode khusus untuk membahasnya, Pak Silmi. Boleh. Waktu kita terbatas, Pak Silmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Kita doakan yang terbaik untuk proyeksi industri baja nasional di tahun 2021. Sehat selalu, Iya. Pak Silmi. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.